Kali ini kita membahas dampak negatif yang ke-47. Faslun al-ma'asi tunsil abda nafsahu. Maksiat menyebabkan hamba melupakan diri sendiri. Wa min 'uqubatiha annaha tunsil abda nafsahu wa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Nah, silakan. Nah, ini adalah maksiat dan dampaknya yaitu melupakan diri sendiri. Maksudnya adalah mencelakakan diri sendiri. Melupakan di sini maksudnya adalah merusak, mencelakakan dirinya sendiri akibat maksiat yang dia kerjakan. Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya? Nah, fa in qila kaifa yunsil 'abdu nafsahu wa idza nasiya nafsahu fa ayyu syai'in yudzakkar wa ma ma'na nisyanihi nafsahu. Qila na'am yunsi nafsahu a'zama nisyan. Qala Allahu al-'azim wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum wa ansahum anfusahum kama qala ta'ala nasullaha fanasiyahum fa'aqaba subhanahu man nasiyahu uqubatain ihdahuma annahu subhanahu nasiyahu wa thani annahu ansahu nafsahu wa nisyanuhu subhanahu lil 'abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa takhallihi anhu wa irda'atuhu fal halaku adna ilaihi minal yadi lil fami wa amma insa'uhu nafsahu fahuwa insa'uhu lihududhiha al-'aliyah wa asbabi sa'adatiha wa falahiha wa rabatu alaihi bithughur وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب لا تصطادون بني آدم في أعظم هذين الموطنين. نعم. Baik. Baik.
Eh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dampak buruk dari maksiat adalah seseorang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa. Lupa di sini ada dua macam. Allah melupakan hambanya. Yang kedua, hambanya melupakan dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya, sebagaimana dikatakan oleh penulis tadi, yaitu Allah akan meremehkannya, Allah akan melalaikannya, Allah akan berlepas darinya, Allah tidak akan membincangkannya. Nah, adapun yang dimaksud dengan lupa terhadap diri sendiri adalah yaitu dia tidak memiliki tekad yang kuat untuk sukses di dunia, menjadi hamba Allah yang mulia, atau di akhirat masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi dia nggak punya tujuan untuk bisa masuk surga. Itu yang dimaksud dengan dia melupakan dirinya sendiri, tidak punya tujuan untuk mulia di sisi Allah, tidak punya tujuan untuk selamat di akhirat. Itu yang dimaksud Allah melupakan dirinya sendiri. Nah, kemudian penulis berkata, فَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَةِ مَنْ أَهْمَلَ نَفْسَهُ وَضَيَّعَهَا وَنَسِيَ مَصَالِحَهَا وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. نعم. Nah, ini adalah salah satu hukuman bagi orang yang berbuat maksiat. Dia tidak memiliki tekad untuk mendapat pahala, tidak memiliki tekad untuk diampuni, tidak memiliki tekad untuk mendapatkan cahaya di hari kiamat. Nah, ini adalah salah satu dosa tersendiri atau apa? Salah satu hukuman tersendiri. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاءوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن وإنما يظهر لهم هذا العيب ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه بهذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده وإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. نعم. Nah, nah. Jadi itulah makna dari orang yang melupakan dirinya sendiri akibat dia bermaksiat. Maksiat yang dia lakukan membuat dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Dia tidak semangat untuk beribadah, dia tidak semangat untuk taat, untuk menjauhi maksiat, akibat maksiat yang dia kerjakan.
فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجش فقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. نعم. Nah, ini sama saja pengulangan-pengulangan semakin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bermaksiat dia lupa terhadap dirinya, yaitu dia lebih mengetahui keuntungan dunia dan melupakan keuntungan akhirat. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih banyak, lebih baik. نعم. وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة محببة العاجلة والتشبه ببني الجنس فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. 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 Mereka itu kenapa sampai bermaksiat dan semangat? Karena melihatnya adalah di dunianya. Jadi lupa dengan kehidupan yang akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka mengatakan bahwa menjual perkara yang tunai dan tampak di dunia dengan perkara yang gaib, yang tidak tampak, yang hanya sekedar kredit saja, mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah, di sini letak pentingnya beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir dimulai dari kematian, dari kehidupan setelah kematian. Ditambah lagi kalau sudah begitu, ditambah dengan iman yang lemah, syahwat yang kuat, ya, cinta dunia, dan juga ikut-ikutan. Nah, itu termasuk daripada yang akhirnya mendahulukan kepentingan dunia, walaupun itu bermaksiat. Ya. Dan mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 86.
Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, mereka juga tidak akan ditolong. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Karena mereka perdagangannya tidak beruntung. Salah pikir gitu. Dikira di dunia ini yang harus kuat-kuatan, harus jor-joran. Sedangkan di akhirat mereka kurang percaya karena belum lihat. Itu terjadi kebanyakan pada manusia. Karena belum lihat, akhirnya kurang semangat. Sedangkan di dunia, karena sudah lihat, oh begini tuh rumah mega, oh begini tuh mobil mewah, oh begini tuh perhiasan, kecantikan, keindahan. Nah, mereka akhirnya bermaksiat untuk mendapatkan itu semua. Karena mereka mengimani apa yang mereka lihat saja. Tidak mengimani apa yang mereka belum lihat. Padahal yang belum mereka lihat itu lebih baik, lebih kekal, lebih sempurna. Nah, kemudian penulis mengatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ظَهَرَ لَهُمُ الْغُبْنُ فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ فتتقطع عليها النفوس حسرات وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفس وحقيرا بعظم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظها من الله تعالى والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمان القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. قال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفه من الناس فظهر لهم يوم التغابن فربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. نعم.
Lanjut, lanjut Bu. Nah, ini semua kalau kita kaitkan dari awal tadi, jadi cara cara penulis ingin menyampaikan kepada kita adalah bahwa orang yang bermaksiat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, salah satu bentuk kelupaannya adalah dia mementingkan kehidupan dunia. Nah, baru setelah itu penulis mengatakan, ada aja orang mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, padahal dunia itu cuma sementara. Kemudian dunia itu tidak kekal abadi. Ya. Dunia itu eh, tidak sempurna. Dunia itu tidak sebaik surga. Ya. Tetapi ya begitulah manusia di setiap fase dari kehidupannya, setiap harinya, dia antara dua. Apakah dia berdagang dengan perdagangan yang menghasilkan keuntungan di akhirat, ataukah dia berdagang dengan perdagangan yang menghasilkan keuntungan di dunia saja, ya, yang mana di dunia ya sementara, cuma terbatas keuntungannya. Nah, itu pilihan masing-masing nanti di setiap harinya. Setiap manusia berupaya dia akan menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya itu tadi, dia berusaha, beramal, berbuat di dunia ini ya untuk menjual dirinya agar bisa tersebar terbebas dari siksa neraka, atau malah me, malah membinasakannya. Siksa Allah tersebut membinasakannya. Nah, kemudian penulis mengatakan Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الغفور العظيم هو الفوز العظيم. فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة. فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة فتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله أعلم. نعم.
Ya, itu tadi Bu. Orang kalau bermaksiat, maka dia akan menjadi seorang hamba yang lupa. Lupa tentang apa? Tentang surga. Surga itu perniagaan yang menguntungkan. Dan kemudian dia disibukkan dengan perniagaan yang merugi, yaitu di dunia. Di dunia pasti ada kerugiannya. Nah, orang yang seperti ini sudah dinyatakan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia lebih perhatian bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian eh, dia lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah-perintah Allah di dalamnya ada perniagaan yang menguntungkan. Ya, mengerjakan perintah menjauhi larangan itu adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah termasuk daripada perniagaan yang sangat menguntungkan. Sedangkan kebalikannya, apabila dia melalaikan yang ma'ruf dan tidak menjauhi yang mungkar, maka dia akan mendapatkan kerugian. Meskipun kira-kira di dunia dia dapat keberuntungan ataupun harta yang banyak, tapi dia di akhirat di apa namanya? Dia di akhirat mengerjakan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa ketika dia mengerjakan perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bermaksiat, kemudian dia malah mendapatkan menginginkan untuk mendapatkan nikmat, maka tidak akan dia dapatkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia mendapatkan, dia ingin masuk surganya tidak mau. Nah, ini bahayanya. Itu yang dimaksud dengan dia melupakan dirinya sendiri. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, penulis membawakan pasal yang ke-28. Faslun al-ma'asi tuzilu ni'am al-hadirah wa taqta'u ni'am al-wasilah. Maksiat menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesambungan. Ya. Orang asalnya sehat-sehat, kemudian setelah itu bermaksiat, maka akhirnya dihilangkan oleh Allah kesehatannya. Maksiat menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesinambungan. Nah, penulis kemudian mengatakan, wa min 'uqubatiha annaha tuzilu an-ni'am al-hadirah wa taqta'u an-ni'am al-wasilah wa tuzilu al-hasilah wa taqta'u al-wasilah fa inna ni'am Allah ma hifidha mawjuduha bimithli ta'atih wa lastujliba mafquduha bimithli ta'atih fa inna ma 'indahu la yunalu illa bi ta'atih wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli shay'in sababa وآفة وآفة سببا يجلبه وآفة تبطله فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفتها المانعة منها معصيته فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايته بطاعته فيها وإذا أراد زوالها عند خذله زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. نعم. Nah,
Eh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan menarik nih. Yaitu Allah menjadikan ketaatan kepadanya sebagai sebab yang menarik nikmatnya. Makanya kalau seseorang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, itu bersyukur karena dengan ketaatan tersebut nikmat-nikmat yang ada telah selalu tetap. Sementara perusak yang mencegahnya adalah maksiat. Apabila Allah menginginkan agar nikmat-nikmatnya terjaga dalam diri seorang hamba, maka Allah akan beri petunjuk hamba tersebut untuk taat. Tapi kalau Allah menginginkan hamba-hamba tersebut nikmatnya akan hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan wa minal ajab ilmu al-'abd bidzalika musyahadatan fi nafsihi wa ghairihi wa sama'an lima ghaba anhu min akhbari man azyalat ni'amullahi man uzilat ni'amullahi anhu bima'asi wa huwa muqimun ala ma'siyatillah ka'annahu mustathna min hadhihi al-jumlah aw makhsusun min hadha al-umum wa ka'anna hadha amrun jarin على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه فأي فأي الذي ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم لنفس فوق هذا فالحكم لله العلي الكبير. نعم. Tapi bagaimana ya, memang seperti itu yang terjadi, subhanallah. Kita ini sudah tahu itu maksiat. Kita ini sudah tahu kalau itu kita kerjakan, kemudian sebagian orang yang mengerjakan ini akan tertimpa musibah. Tapi sudah ya mungkin main apa ya, bukan bukan main untung-untungan. Ya main untung-untungan aja. Ya sudahlah, kalau seandainya kena, ya berarti sudah kena waktunya. Kalau seandainya nggak kena, ya berarti belum kena. Ya gitu, untung-untungan. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh penulis bahwa sungguh menakjubkan atau mengherankan. Hamba sudah tahu perkara itu, maksiat mendatangkan siksa, memutuskan nikmat. Hamba sudah tahu akan hal itu. Tapi tetap aja bermaksiat. Karena memang maksiat itu harus ada di dalam diri seorang hamba. Sehingga nanti hamba bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam ayat, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum
sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ayat ini sebagian orang memahami bahwa merubah suatu kaum itu maksudnya adalah sesuai dengan usahamu, maka sebesar itu pula Allah akan memudahkan usahamu. Nah, ini salah ini. Memahami ayat itu tidak seperti itu. Maksudnya ayat itu Allah tidak akan merubah suatu kaum dari mendapat nikmat kepada mendapat siksa sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Sampai kaum tersebut merubah dari taat kepada maksiat. Nah, itu maksudnya. Jadi musibah yang ada itu sebagai bentuk dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-49. Tapi 49 panjang itu. Kita langsung masuk kepada sesi pertanyaan saja. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pertanyaan pertama adalah seorang yang bermaksiat lalu dampak negatifnya adalah Allah melupakannya. Dan salah satu makna Allah melupakannya adalah Allah tidak peduli dengannya. Allah tidak memberi petunjuk untuk dia taat. Nah, ini apakah nanti termasuk Allah melupakannya, Allah tidak akan berbicara kepadanya di hari kiamat? Jawabannya tergantung maksiatnya. Ada hadis-hadis yang memang apabila hamba tersebut melakukan maksiat tersebut, Allah tidak akan melihatnya. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Jadi tergantung dosanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah harus bersandar kepada rahmat Allah. Tetapi jangan meremehkan maksiat. Nah, sebagian orang mengatakan, ya nggak apa-apa lah maksiat, nanti istighfar, nanti sholat taubat sebentar, nanti. Sebagian orang berpikir mungkin begitu. Maka jawabannya adalah, ia wajib meyakini Allah itu rahmatnya lebih luas daripada amarahnya. Rahmatnya lebih dahulu daripada kemurkaannya. Itu wajib kita yakini. Tetapi keyakinan itu tidak menjadikan kita kemudian akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Atau meremehkan maksiat. Ya. Tetapi rahmat itu menjadikan kita apabila kita terperosok ke dalam maksiat, maka kita harap maghfirah dari Allah.
Apabila kita sedang beramal, maka kita berharap diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adapun seorang bermaksiat kemudian dia menganggap ya nanti Allah juga mengampuni, kita kan makhluk yang penuh dengan dosa. Nah, ini namanya dia meremehkan maksiat. Ini tidak boleh. Yang benar adalah yakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya, rahmatnya lebih mendahului kemurkaannya. Nah, itu membuat kita termotivasi untuk bertaubat setelah melakukan maksiat. Tetapi jangan perasaan itu membuat kita kemudian meremehkan maksiat. Dan patut diperhatikan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk taat kepadanya. Maka taatlah kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan remehkan maksiatnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam. Pertanyaannya awalnya blunder gitu, tapi saya akhirnya paham. Jadi mungkin maksudnya begini, ya, mungkin maksudnya begini, apa sikap yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengenalkan teman perempuannya kepada seorang lelaki sehingga niatan awalnya menikah ternyata malah berpacaran. Apakah dia yang mengenalkan mendapatkan dosa atau tidak? Nah, ini pertanyaannya lebih enak didengar. Baik, jawabannya adalah niatan innamal a'malu binniyat. Niatan kita kan untuk mengenalkan agar segera menikah sehingga dia laki-lakinya melamar kepada teman perempuan kita tadi. Kalau seandainya ternyata belum menikah, lalu setelah itu teman perempuannya saat dinasihati malah yang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, takutlah dari hubungan ini. Saya mengenalkan kamu bukan untuk pacaran, agar kamu menikah segera. Takut kamu dari hubungan ini. Lalu sang temannya menjawab dengan nada yang mungkin bosan karena bosan dinasihati, lagi asik-asiknya berpacaran, maka akhirnya dia mengatakan, ya sudah, ini dosa-dosa saya yang nanggung. Gitu. Yang sebagian disebutkan tadi dalam Al-Quran, meskipun kita tidak menuduh orang seperti itu, mungkin dia timbul rasa sombong untuk berbuat dosa. Tapi dikhawatirkan itu terprosok ke dalam ayat tadi. Maka orang seperti ini dikhawatirkan dia tempatnya dalam neraka.
ya, karena menolak untuk dinasihati, bahkan timbul rasa sombong dalam nasihati. Lalu sekarang sikap saya yang mengenalkan bagaimana, Ustaz? Maka jawabannya terus saja nasihatin. Terus saja dinasihatin agar dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Selama kita menasihati, maka selama itu pula kita akan terlepas dari dosa memperkenalkan seorang wanita dengan laki-laki yang akhirnya mereka berpacaran. Nah, itu sikapnya Allah. Dan yang paling utama didoakan agar berhenti, agar berhenti bermaksiat, berhubungan, berpacaran yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wanita haid kemudian suci di waktu zuhur, maka pada saat itu dia wajib sholat zuhur. Kalau suci di waktu asar, maka dia wajib sholat asar. Yang jadi masalah adalah apakah dia wajib mengqadha sholat zuhur. Begitu juga sholat maghrib. Suci di waktu maghrib, maka dia wajib sholat maghrib. Suci di waktu isya, maka dia wajib sholat isya. Tapi apakah dia wajib mengqadha sholat maghrib? Jawabannya adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mengqadha, dan ini pendapat ulama yang saya kuatkan. Kenapa? Karena saat zuhur dia masih haid, berarti tidak ada kewajiban untuk dia menunaikan ibadah sholat haid, sholat zuhur. Saat asar baru dia suci, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat asar. Ya. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan sholat zuhurnya diqadha. Kenapa? Karena haid adalah dalam keadaan darurat terpaksa, sebagaimana orang safar. Kalau dalam keadaan darurat terpaksa, maka pada saat itu dia berarti bisa mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Nah, gitu dia. Jadi larinya kepada keterpaksaan. Tapi kita lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu sholatnya tidak ada qadha. Yang dia sholati adalah di waktu sholat itu saja. Karena itu yang diwajibkan atasnya. Walaupun sebelumnya maka tidak diwajibkan. Dan belum ada sepengetahuan saya untuk mengqadha sholat saat haid, kemudian dia suci dari sholat dari haid. Sholat yang sebelumnya dia qadha, belum ada kisah yang saya ketahui atau riwayat sependek pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini juga terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Kalau seandainya dia jam 2 pas mau sholat ternyata datang haidnya, nah di sini timbul pendapat. Pendapat yang pertama, ini perempuan kenapa mengakhirkan sholat?
Kalau seandainya dia mengakhirkannya karena kelalaian, karena meremehkan, maka wajib dia mengqadha. Tapi kalau seandainya dia tidak lalai, cuma Allah bertakdir dia belum sholat, ternyata pas mau sholat haid, maka ini tidak ada qadha. Tapi wallahu alam lebih condong kepada pendapat mau ada sebab, tidak ada sebab, selama di waktu di masa waktu sholat itu dia datang haid, maka saat itu sudah tidak bisa lagi sholat. Ya, mau karena dia meremehkan sholatnya atau tidak meremehkan sholatnya, saat itu tidak ada lagi haid, dan kalau sudah suci nanti tidak perlu dia mengqadha. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. 10 menit lagi bisa Bu. Waalaikumsalam. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Eh, Jawabannya adalah apabila seorang yang melakukan maksiat, maka orang lain tidak akan menanggung dosanya. La taziru wazratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan dosanya ditanggung oleh orang lain. Maka yang berpacaran dia yang menanggung dosa. Adapun temannya menjadi penyebab, kemudian penyebab pergi ke Eropa, kemudian berkenalan dengan laki-laki tersebut dan akhirnya sekarang tinggal serumah atau eh, bersama-sama tanpa ada ikatan pernikahan, maka pada saat itu dia cukup menasehati temannya bahwa ini perbuatan tidak benar, ini diharamkan, dosa besar, ini dikhawatirkan menghantarkan kepada perbuatan zina. Sudah cukup dia. Tidak ada urusan dengan dia. Ya, yang dikhawatirkan mungkin kan dari pertanyaan tadi, yang mengenalkan pertama atau yang mengajak pertama, apakah dia dosanya berlanjut-lanjut. Islam tidak sezalim itu. Yang penting dia sudah menasihati. Selesai. Wallahu a'lam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang paling utama sebenarnya harus diurus adalah hatinya. Jadi ketika kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita berusaha taat, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Pada perjalanannya ada mungkin bermaksiat, yaitu melalaikan perintah, melanggar larangan. Maka tugas kita bertaubat dengan cara beristighfar, menyesali atas perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, kemudian memutuskan dosa tersebut, tidak mengerjakannya lagi, dan dikerjakan sebelum meninggal dunia atau sebelum hari kiamat. Dan serta dikerjakannya dengan ikhlas, murni hanya karena Allah. Kalau ternyata dalam perjalanannya, bermaksiat lagi, taubat lagi, bertobat lagi. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Setiap kali kita bermaksiat, bertobat kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan bukan syarat taubat yang sebenar-benarnya tidak berdosa sama sekali setelah itu. Tidak. Karena kita manusia, diciptakan di dalam tubuh kita ada sifat-sifat yang mendorong kita bermaksiat. Kita manusia, kita diciptakan di luar tubuh kita ada syaitan yang mengajak untuk bermaksiat. Kita manusia diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita ada hal-hal, sifat-sifat yang mendorong kita untuk bermaksiat. Hawa nafsu. Maka bertobatlah kepada Allah. Jadi konsepnya begitu. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Mengerjakan ketaatan, menjauhi larangan. Terus seperti itu. Dalam perjalanannya, ada kita bermaksiat. Perintah yang diperintahkan kita lalaikan, larangan yang dilarang kita langgar. Maka tugasnya adalah bertobat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Lalu setelah itu, ternyata dalam perjalanannya lagi, kita bermaksiat lagi. Maka bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di hari kiamat atau di sebelum meninggal, Allah mengatakan, "I'mal faqad ghafartu lak." Buatlah sesukamu, selama aku bertobat, aku akan ampuni dosamu. Ini bukan berarti kita meremehkan maksiat, akan tetapi itulah keutamaan dan karunia Allah. Nah, kemudian setelah itu, apakah selalu sholat taubat? Maka jawabannya iya. Karena apabila seorang hamba melakukan maksiat, hendaklah dia mengambil air wudhu, kemudian berwudhu dengan baik, lalu setelah itu sholat 2 rakaat. Lalu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, maka diampuni dosa-dosanya. Apakah setiap kali? Iya, setiap kali kita melakukan dosa. Tapi jangan sampai di sini berlebih-lebihan. Akhirnya, misalkan nih, saya beri contoh. Jalan dengan mobil, ibu-ibu, terlihat laki-laki. Kemudian, ibu merasa berdosa. Lalu ibu singgah ke masjid. Sholat 2 rakaat. Jalan lagi. Enggak lama dari jalan, 5 menit terlihat lagi. Singgah lagi. Enggak seperti itu. Tetapi maksiat yang memang dia bermaksiat kepada Allah. Dengan cara melalaikan perintah dan melanggar larangan. Disertai dengan sikap peremehan terhadap maksiat tersebut. Nah, ini wajib kita sholat taubat. Ataupun disunahkan untuk sholat taubat. Baik.
Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada lagi, Ibu? Silakan, Ibu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini adalah apabila seorang yang dahulunya meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, padahal dia adalah seorang muslim atau muslimah yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat, bukan wanita yang haid dan nifas, maka dia bertaubat kepada Allah dengan ikhlas, murni hanya ingin pahala dari Allah, menyesali perbuatan dosanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dan memutuskan dari dosa tersebut. Dalam hal ini berarti dia terus sholat dan dilakukan sebelum meninggal atau sebelum matahari terbit dari barat. Dan tidak ada qadha atasnya. Karena waktu sholat itu ada awalan, ada akhiran. Apabila dikerjakan di luar ini, maka berarti dia mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena waktu sholat ada awalan, ada akhirannya. Ini pendapat yang lebih kita kuatkan. Dan kalau saya berbicara seperti itu berarti itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan diqadha. Tapi Allah alam, pendapat yang lain tidak diqadha. Dan itu yang lebih kita kuatkan. Dan tidak juga ada kafarat. Dan tidak juga ada harus memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah kerjakan. Sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Bukan untuk mengqadha atau bukan untuk bayar sholat wajib yang sudah ditinggalkan. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.